Baik, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Puji Tuhan, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan jadikan kita boleh bersama-sama beribadah. Tuhan terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk wadah Women of Love. Kami ada untuk menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau datang menyembah Tuhan, bawa ucapan syukur kami. Dan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi sampaikan isi hatimu buat setiap kami Tuhan. Kami mau datang bersyukur dan menyembah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sebelum duduk boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan sama-sama, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan sekali lagi hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan sama-sama, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, katakan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, katakan ku rasakan kehadiran. Sekali lagi,
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Kami puji nama-Mu Tuhan. Ku rasakan, sekali lagi sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu, oh, mengalir memenuhi kami. Hadirat-Mu di tengah kami, oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Kami datang menyembah, kami pandang kekudusan-Mu, kemuliaan Tuhan mengalir di tengah kami, oh, haleluya. Kau penuhi kami Tuhan, pengurapan kasih-Mu, pengurapan kuasa-Mu mengalirlah di tengah kami, oh, Engkau memulihkan setiap hati, Engkau menyembuhkan, memberi kami kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalirlah, oh, syaralabatakalabal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 ala
Tuhan kau hadir, Tuhan kau nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah kami. Mengalir di tengah kami Tuhan, memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap yang datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam
dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih Mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu. Mari penuhi kami. Sama-sama menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Yang siap menikmati anugerah Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Kami siap menikmati kasih-Mu Tuhan, siap menikmati anugerah-Mu, bahkan hadirat-Mu di tengah kami. Kami memuji-muji nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita sama-sama tinggikan Tuhan. Kasih tos kiri kanan ibu-ibu semua. Katakan kita diam dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Biar ini jadi pengakuan dan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersekutu dalam damai yang sejati. Ayo sama-sama katakan. Oh, ku dapat hadir-Mu sekali lagi. Oh, inilah hidupku. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Biar ini menjadi kerinduan sama-sama kita di hadapan Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan. Amin. Ayo sama-sama katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, di sana Kau menanti.
bersekutu dalam damai yang sejati. Ayo satu hati sama-sama katakan. Oh, ku nambah hadirmu sekali lagi. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ayo sekali lagi sama-sama katakan. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Ayo ibu-ibu sama-sama angkat suara, katakan, angkat kedua tanganmu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi sama-sama. Hidupku, hidupku, amin, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ini yang menjadi pengakuan kami diam dalam hadirat-Mu, dekat dengan Tuhan. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu buat kami. Kami mau datang sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi.
sukacitamu bagi kami Tuhan. Makasih buat anugerah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau, sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih. Katakan, tersedia bagiku selamanya. Kau, mari katakan sekali lagi, hanya Kau, hanya yang menjadi. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan. Katakan, tersedia bagiku. Kami janji Tuhan, selamanya Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan lagi, katakan, hanya Kau tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan tersedia bagiku selamanya. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan ku takkan goyah sebab tangan kasih tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih sedia bagiku selamanya. Kau ku cinta sebab tangan kasih, katakan sekali lagi, tersedia bagiku selamanya.
bagi kehidupan kami. Di dalam ibadah Women of Love, Engkau mengenal setiap kami. Bapa, apapun kami alami, kalaupun ada pergumulan, bahkan ada keterpurukan di tengah-tengah wanitamu, kami percaya, kami perkatakan firman-Mu. Di dalam Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau melihat setiap wanita-wanitamu Tuhan. Kami tetap mengucap syukur untuk suami kami. Mengucap syukur untuk anak-anak yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk orang tua kami Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap mantu-mantu Tuhan. Bahkan mengucap syukur untuk setiap cucu-cucu kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau mereka di dalam kelemahan tubuh. Dan kami percaya, kami perkatakan oleh bilur Yesus Engkau menyembuhkan. Hati yang gembira adalah obat. Bahkan kalau ada wanitamu di dalam pekerjaan mereka mengalami kebuntuan atau finansial mereka Tuhan. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya di dalam Engkau. Bapa, saat ini kami pun berdoa untuk bangsa kami. Bapa, kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Bila setiap orang duduk di dalam pemerintahan ada rasa takut dan hormat akan Engkau. Bahkan di tahun pemilu 2024, Bapa, setiap rakyat-Mu berikan hikmat di dalam memilih. Kalau ada 3 calon Tuhan, Kau memberikan hikmat. Dan kami percaya Presiden datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami. Engkau berperkara atas bangsa kami. Bapa, siang ini Tuhan Kau telah mengutus Ibu Charlotte Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau ingin Tuhan berbicara kepada setiap wanita-Mu, memperlengkapi kami, bahkan membentuk kami sesuai dengan karakter Kristus-Mu. Bapa, persiapkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Bahkan Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Charlotte boleh disampaikan, kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan memberikan Tuhan keberhasilan apa yang Kau suruhkan, apa yang Kau kehendaki terjadi di tengah-tengah umat-Mu, wanita-Mu. Jadikan kami, setiap kami mendengar firman-Mu dengan hati-hati, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh melakukannya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau, katakan tempat kami berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu katakan tersedia bagiku, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan, kami ingin selamanya mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami terus dengan tangan kasih Tuhan. Sekalipun kami jatuh, Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak. Bangkitkan kembali, angkat kami kembali Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Hidup kami hanya untuk menyenangkan, memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama dikumpulkan. Jangan ada satupun dari kami yang tidak menerima berkat dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara, dalam tahun ini saya membicarakan tentang wanita.
Dan untuk saat ini tema yang saya ambil adalah wanita yang menjamah jubah Yesus. Markus 5, 25 sampai 34 saya akan bacakan untuk saudara. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, mungkin kita sudah mendengar perikop ini, kisah tentang wanita yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Saudara, kita tiap bulan hanya beberapa hari saja repot. Mulesnya, ya. Kita rasa aduh kalau di masa-masa itu gak kepengen keluar deh. Kepengennya diranjang, istirahat di rumah. Hanya beberapa hari dalam 1 bulan. Ini 12 tahun. Saudara tahu kalau pendarahan pasti bukan sedikit. Saudara beberapa saat yang lalu ketika saya mengalami menopause. Saudara saya mengalami yang namanya pendarahan. Dan darah itu keluar banyak sekali. Yaitu seperti kayak saudara kalau potong ayam ada darah-darah gumpalan yang berwarna hitam ya seperti ati ayam. Saudara setiap setengah jam sekali saya harus mengganti pembalut. Saudara itu aja rasanya lemes sekali. Lemes. Kenapa saudara begitu darah keluar banyak? Sebetulnya kita pasti kekurangan zat besi. Jadi kita melihat bagaimana wanita yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Bukan sebulan, bukan setahun. Bukan 5 tahun, 12 tahun. Jadi saudara ketika dia 12 tahun, ya, apa yang dia alami? Saudara ini bukan soal penyakit. Kita lihat Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, jadi di luar menstruasinya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yaitu ia najis. Jadi saudara, kita tahu saudara kita ya kaum muslim, kalau dia lagi menstruasi, dia tidak boleh ya. Karena ya ini perjanjian lama. Berarti
najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu ikut menjadi najis. Dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, waktu saudara baca ini, apa kesan saudara? Aduh, berarti waktu kita pendarahan atau mens itu gak boleh dideketin. Barang yang kita sentuh aja gak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau enggak dia ikut jadi najis. Bahkan tempat tidur. Saudara, saya lagi berpikir berarti suaminya kemana? Kalau dia menstruasi. Apakah harus berpisah? Kalau enggak ikut najis, namanya juga seranjang. Ya zaman dulu sih enggak ada ranjang kali ya. Di mana? Tilam gitu ya. Berarti saudara, kalau lihat 12 tahun dia pendarahan, secara dampak sosial saudara, dia apa? Saudara, dia akan disingkirkan, diabaikan, diasingkan, diceraikan. Suaminya bilang, ya ampun kalau pendarahan teh cuma 5 hari, seminggu paling lama. Kamu mah berbulan-bulan, jadi bagaimana dong saya? Ya, Anda ngerti maksudnya? Ya, kapan dapat giliran? Ya, ini sebulan, setahun, 2 tahun. Kamu sakit, pasti kamu dikutuk Tuhan. Ya kalau kamu dikutuk, lantas saya ikut ke kutuk nih. Udah cerai. Saudara, saya membayangkan bukan hanya diceraikan oleh suami, tetapi komunitas juga mengucilkan. Kenapa? Karena namanya juga pendarahan. Mungkin ketika dia keluar tanpa disadari kainnya. Ya, aduh ada noda. Oh, dia najis, najis. Siapa yang mau dekat-dekat sama orang najis? Nggak ada, saudara. Jadi saudara, dia mengalami bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Udah kena mental kalau istilah sekarang ya, kena mental. Saudara tahu ya maksudnya ya, kena mental. Wah, dia menjadi wanita yang minder pastinya saudara. Saya kebayangnya 12 tahun tuh kali 365 hari. Jadi gimana saudara 365 hari berarti ya 4.000 hari lebih. Menghitung hari lalu kemudian ada gak sih kepikiran dia mau mati? Mungkin. Sebab apa saudara? Sakit pendarahan selama 12 tahun, dampak dari sakit ini dia telah berulang-ulang diobati. Dia pergi ke berbagai tabib. Kalau sekarang mah semua dokter, didatengin coba dokter apa yang gak didatengin sama dia. Sehingga uangnya habis. Karena mau apa juga demi sembuh. Saudara pernah dapat sakit penyakit yang saudara udah gak ada cara lain. Mau jual rumah kira-kira. Asal sembuh. Lalu saudara sama sekali tidak ada faedahnya. Mending gak ada gunanya. Makin lama makin apa? Memburuk. Makin lama makin amsyong. Makin lama kondisinya bukan tambah baik. Saudara kalau udah kayak gini, saya kira-kira sih saudara ya, kalau saya mengalami seperti itu, rasanya gini, Tuhan kenapa gak sih bikin mati saya aja? Buat apa saya hidup? Orang yang saya temuin juga gak mau nemuin saya. Saya buat apa? Jadi sampah masyarakat. Di keluarga juga gak ada yang mau deketin saya. Ini tambah hari, kondisi saya tambah lemes. Kalau sekarang mungkin dia harus ke UGD, mesti tambah darah lagi. Ya mungkin makan vitamin, tapi tambah lama kondisinya bukan tambah baik. Jadi saudara, itu yang dikisahkan
si wanita ini yang gak dikasih nama, saudara. Kita gak tahu namanya itu siapa. Jadi dia menderita bukan hanya secara fisik, tapi juga psikis, juga ekonomi, juga sosial. Saudara lihat ya, 4 ya, fisik, psikis, ekonominya habis-habisan, lalu sosial. Dia putus asa, mungkin dia nyaris kehilangan semangat hidup. Tapi Markus 5 ayat 27, wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Yesus waktu itu dari Gerasa menyembuhkan orang yang kerasukan. Ya, yang dilempar ke babi. Ya, jadi kita tahu nilainya satu orang jiwa itu sama dengan 2.000 babi. Ya, kalau sekarang babi harga berapa kalau satu? 100 juta dapat. Ya anggap aja kalau 2.000 jadi berapa itu nilai satu orang. Jadi saudara, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, kenapa dari belakang? Jelas saudara, dia ini kan orang yang dikucilkan. Mesti ngumpet-ngumpet. Karena kalau enggak diusir, kamu najis. Ayo ke sana, jangan deket-deket. Lalu kemudian dengan kondisi tubuhnya yang sudah lemah, mungkin dia jalan terseok-seok. Dia coba berada di sudut supaya gak kelihatan di belakang. Dari belakang dia mau menyelinap. Dia cuma bilang, asal gue jamah saja jubahnya. Jubahnya gak bisa pegang kakinya Tuhan. Gak bisa. Kalau jubah kan saudara kebayang gak? Jubah itu bisa kemana-mana. Aduh, kalau lagi ketiup angin kali ya. Aduh, ujung jumbainya. Ku pegang aja. Saudara kira-kira ya, dia ikut klinik gak ya? Saudara tahu klinik? Ya, pakai sapu tangannya. Kalau pakai sapu tangannya dia ya, wah saya sembuh. Saudara zaman dulu ada KKR, saudara ya Jonsung, saudara dia terkenal dengan sapu tangan, saudara. Ya. Jadi saudara jelas ketika dia mau pegang jubah itu. Kita lihat motifnya. Karena apa? Karena Tuhan tahu persis tentang wanita ini. Jadi kita melihat dia bukan sihir, bukan cari kesembuhannya. Tapi buat dia orang ini satu-satunya harapan. Karena dia ingin sekali sembuh. Dia sudah lelah. Bahkan putus asa dengan segala macam pengobatannya. Jadi dia bilang asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saudara, kata jamah di sini di dalam bahasa Yunani artinya mencengkram. Jadi saudara kira-kira bagaimana dia pokoknya ini udah yang terakhir deh. Saya cengkram jubah ini. Karena kalau saya bisa memegang, mencengkram, menyentuh, menjamah, saya pasti sembuh. Saudara lihat di sini saudara ya, keputusasaan versus pengharapan. Orang kapan saudara punya pengharapan? Kalau dia udah di titik paling bawah. Jadi makanya sebetulnya kalau hidup lancar jaya, ya gak cari Tuhan, lancar, semua baik-baik. Saudara, kenapa kadang-kadang Tuhan mesti timpuk kita, timpuk saudara ya. Sebab ada ceritaan saudara ya, ini orang jalan di bawah, temennya di atas. Timpuk, dipanggil-panggil gak kedengeran. Ya, aduh gak kedengeran ya udah timpuk pakai duit. Malah dia makin bungkuk. Kok ada duit gitu ya. Wah gak mempan nih. Timpuk pakai duit malah nunduk terus. Mana ada duit lagi enggak? Ada duit lagi enggak? Ya. Nah akhirnya gimana supaya dia nengok ke atas? Timpuk pakai batu. Beletak. Siapa? Iya gue panggil-panggil pakai duit kagak mempan. Pakai batu mempan. Saudara jangan-jangan berkat Tuhan nggak membuat kita nengok ke atas. Malah nengoknya ke bawah. Karena kita terus mencari tuh.
Mana berkat Tuhan? Ya, toko makin rame, dagangan makin makin ramai gitu ya. Banyak pemesannya. Lupa sama Tuhan. Aduh sorry Tuhan, ini Natal bagaimana ya? Ini kalau toko nggak dibuka, justru hari ini rame-ramenya. Ya, aduh sorry Tuhan, ini kafe saya udah rame sekali. Hari Minggu justru rame. Ya, gimana kalau saya liburnya Senin aja? Ya, jadi ya salon ya, hamba Tuhan liburnya Senin ya, saudara ya, udah ngikut dah. Minggu, nah mestinya Minggu kita melayani, Minggu kita ada di rumah Tuhan. Wah ini kadang kita terus mencari yang di bawah. Jadi akhirnya Tuhan kudu timpuk supaya nengok ke atas. Cari Tuhan. Jadi saudara bersyukur untuk apapun yang Tuhan lakukan asal kita cari Dia. Karena tujuan Tuhan supaya kita mencari Dia. Jadi saudara keputusasaan itu kadang membuat orang diam. Gak bergerak. Tapi pengharapan membuat dia bergerak. Membuat dia keluar. Keluar dari sarangnya. Keluar. Saya mesti ketemu yang namanya Yesus. Saya mesti beringsut. Walaupun mungkin dia sebentar dia tutup wajahnya. Dia gak mau orang lihat. Dia gak mau orang tahu. Dia membungkuk. Dia berada di pinggir menyusup. Saudara tetap dia lakukan itu. Jadi saudara inilah satu-satunya yang membuat dia tumpuan harapan kepada Yesus. Markus 5 ayat 27 itu. Ketika dia di tengah-tengah orang banyak. Bisa kebayang dong berdesak-desakan. Tapi dia coba dekat dari belakang. Dia mungkin punya resiko diusir, dicemooh, ya, ditendang atau apapun. Tapi dia lakukan. Lalu saudara apa yang terjadi? Ini kalau film. Jreng, eng. Wanita itu sembuh. Wah sudah the end. Selesai. Ya dong. Kan tujuannya sembuh. Sembuh. Ya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dalam yang TB2 ditambahkan sumber pendarahannya. Jadi betul-betul berhenti, mengering. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya pikir-pikir ya, waktu dia ngerasa sembuh apa tuh? Mungkin ya saya pikir ya, wah tiba-tiba gak ada lagi. Tadinya lemes-lemes gitu ya, kok sekarang segar? Kayak ada aliran darah. Wah dia merasa kuat. Udah selesai di end dong. Tercapai misi. Apa yang menjadi tujuan? Oh no, film belum selesai. Tidak selesai di situ. Ya, kenapa saudara? Ayat selanjutnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui ada tenaga. Ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Oh, kamu ketahuan. Tadinya dia udah sembuh. Diam-diam dia akan pergi dong. Meninggalkan. Udah tercapai. Saya sudah sembuh. No. Tuhan punya agenda lain. Apa agenda Tuhan? Ya. Waktu dia bilang siapa yang menjamah? Sebetulnya Yesus nggak tahu apa siapa yang menjamah? Tahu lah. Tahu Tuhan Yesus. Kalau dia pura-pura nggak tahu, untuk apa? Supaya dia mau lihat respon si perempuan ini. Jadi saudara, sentuhan sekecil apapun yang mana yang dapat menimbulkan kuasa besar yang dapat memberi kesembuhan. Saudara rasa miracle gak sih? Cuma nyentuh ujung jumbai gitu ya, benang-benangnya saudara. Lalu kemudian menjadi sembuh. Jadi saudara, kita melihat di sini. Ternyata Tuhan punya rencana.
Jadi murid-muridnya menjawab di sini ya saudara ya. Sebetulnya Lukas menceritakan dari Matius, Markus, Lukas. Markus yang paling detail menceritakan ini. Ya. Tapi Lukas yang mencatat, yang ngomong itu Petrus. Jadi Petrus tuh ngomong gini, Tuhan orang segini rame, mana ada yang tahu siapa yang Noel, apa yang nyolek, yang Noel yang megang, apalagi jubah. Ya, jubah kita mah, ya kalau kita berdesak-desakan coba di antrian, ya nempel sama siapa kita nggak tahu. Ya mana ku tahu gitu ya, kalau di sekarang mah ngomongnya main ketehe gitu kan. Mana ku tahu, ya. Lalu saudara, ya orang-orang yang berkerumun, orang-orang yang berdesak-desakan, ya. Saudara ada hal yang menarik saudara. Agustinus menulis begini di dalam kisah ini. Tubuh yang mendesak tetapi iman yang menjamah. Artinya apa saudara? Ada desakan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Ada sentuhan. Sentuhan kecil saudara. Yesus tahu mana yang merupakan desakan tubuh orang banyak. Tapi justru yang dia perhatikan adalah jamahan iman yang kecil. Yang kecil. Siapa yang bisa berasa? Tapi Tuhan merasakan. Maka kuasa itu, tenaga itu keluar. Sentuhan kecil. Tapi Tuhan tahu. Oh, ini ada wanita yang lapar, yang haus. Akan kesembuhan itu. Saudara, iman sekecil apapun akan menjamah hati Tuhan. Hati Tuhan. Cuman iman sekecil apa sih saudara? Kita tuh pikir kita tuh punya iman loh saudara. Kita pikir kita punya iman. Gak ada kadang. Saya juga sering sekali ketika saya khawatir. Aduh nanti kalau kayak gini gimana ya? Aduh kalau ini gimana? Tuhan ingetin lagi. Just pray, hanya berdoa. Saudara saya baru saja mengalami pergumulan. Tadi pagi kami meeting, kami rapat. Sangat bergumul sekali. Ada masalah yang Tuhan izinkan. Tapi saya ngomong ke rekan-rekan, saya bilang ingat. Tidak ada satu pun kejadian dalam hidup kita yang sebetulnya Tuhan tidak tahu. Kalau dia izinkan kita harus bergumul masalah ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Saya bilang mari kita berdoa, kita minta iman. Gak apa-apa sekalipun kecil sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung. Jadi saudara, ayo iman yang kecil-kecil apapun saudara, itu bisa menjamah hati Tuhan. Jadi saudara, di dalam Markus pasal 6, setelah Markus pasal 5 ini saudara, ya, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Setelah Markus 5, lihat Markus 6, Tuhan Yesus keliling. Oh kenapa? Karena wanita ini bersaksi. Waktu Tuhan bilang mana nih yang tadi pegang nih, yang tadi pegang. Udah ketakutan. Waktu dia ketakutan. Saudara justru Tuhan pakai itu untuk tersiar kabar. Di mana saudara tersiar kabar di kota, di desa, di kampung, di pasar, dimanapun. Kalau engkau cuma jamah, jumbai, jubah. Saudara lihat itu jumbai jubah. Cuman kayak benang. Ya. Cuman dipegang apa yang terjadi saudara di Markus 6. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saya kebayang ya kalau hari ini Tuhan Yesus ada ya. Kayaknya kita semua pergi ikut ya. Aduh jumbainya aja, jumbainya aja.
Sekarang kaki saya lagi sakit saudara. Kayaknya otot saya kram beberapa hari ini. Gak nyaman sekali. Tapi saya cuma bilang, Tuhan saya waktu mempersiapkan ini kalau zaman itu saya ada. Kalau saya dengar, waduh pendarahan 12 tahun. Saya kayaknya cuma sakit kaki aja saya akan datang. Tuhan, karena gak enak sekali. Saudara, kadang suasana hati kita sangat ditentukan dari fisik kita, bukan? Betul gak? Fisik yang sakit tuh gak nyaman. Saudara mau apa coba? Mau puyeng? Ya, ada bintang 7. Ya, tapi kita kalau bisa kan gak puyeng. Ya, puyeng, pusing, pilek. Ya, apalagi pegel. Nah, pokoknya semua depannya P. Ya, terakhir si Panu. Ya, Panu aja juga kita pasti enggak. Aduh kalau bisa ini Panu mau ada Panu juga disembuhkan gitu kan. Penyakit apa sih saudara yang kita nyaman? Enggak ada yang nyaman. Apalagi sakit hati. Betul? Sakitnya tuh di sini. Karena apa? Biasanya justru dari fisik ke psikis. Orang menjadi stres, menjadi depresi. Jadi saudara, banyak orang malah datang ke dokter. Dok, saya tuh gak bisa napas, sesek. Aduh dok, perut saya kok mual, sakit. Di USG, di screening, di apalagi saudara. Gak ada. Ya, di CT scan. Kenapa? Ya psikosomatis. Karena dari psikis ke fisik. Jadi saudara, sangat-sangat kita ini gak nyaman ketika kita sakit. Jadi respon wanita itu, saudara lihat Markus 5:33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kenapa saudara? Karena ketahuan. Ya, ketahuan. Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, saudara dia apa? Dia tampil. Saya Tuhan. Tapi dia tersungkur. Saya tuh gak kebayang saudara. Waktu dia tersungkur, pasti dia nangis saudara. Karena apa? 12 tahun dia diikat dengan penyakit itu. Dia cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Saya cuma menyusup dari belakang. Karena saya pikir kalau saya sentuh jumbai daripada jubah Tuhan, maka saya menjadi sembuh. Itu aja Tuhan. Saya udah 12 tahun saya sakit. Saya udah kemana-mana. Uang saya udah habis. Saya sekarang juga udah kondisi makin lemah. Saya gak tahu tuh dia ngomong sama Tuhan. Dan dia ngomong sama semua orang di situ. Udah kadung. Semua orang juga tahu saya seperti apa. Tapi sekarang saya sembuh. Wah saudara, saya pikir ya kejadian itu pasti tiba-tiba akan membuat orang hening. Tadinya orang berdesak-desakan dan ribut, tiba-tiba sunyi senyap. Mendengar perkataan daripada wanita ini. Jadi saudara, dia bicara, dia cerita, dan saudara, dia menceritakan kepada orang banyak di hadapan semua orang apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Saudara, sebetulnya ini yang Tuhan mau, bukan sembuhnya. Cerita ini. Sebetulnya kalau udah sembuhnya kan udah beres. Udah sembuh, udah pulang dong. Ya, yang lain juga pada sembuh kok. Udah gak sempet kan kalau satu ngomong lagi, ampun itu kesembuhannya Tuhan Yesus isinya cuma kesaksian, iya dong. Tapi Tuhan pakai dari seorang wanita yang 12 tahun. Sudah disingkirkan, sudah dikucilkan, sudah habis-habisan. Tapi Tuhan revealed. Saudara diangkat sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh panggil, hai anakku. Saudara cuma 2 kali loh Tuhan Yesus panggil hai anakku. Itu yang kejadian orang lumpuh. Ya, orang lumpuh yang dibawa naik ke atap, diturunin sama 4 orang. Ya, saya selalu membayangkan kalau saya konseling ada masalah si anak, saya cuma bilang,
Saya butuh ada 4 orang yang mau ngegotong. Yang mau rame-rame, keroyokan ngegotong. 4 orang itu gak pernah disebut namanya siapa. Kita juga gak tahu teman apa bukan, apa saudara, apa family. Tapi 4 orang yang mau ngangkat ke atas atap, emangnya gampang. Itu bisa merosot, bisa jatuh, bisa ngegelinding. Dan 4 orang itu mesti kerjasama. Betul nggak? Pasti ngitung dong. 1, 2, 3 turunin. 1, 2, 3 turunin. Kalau enggak, kalau salah satu aja nggak nurunin, langsung merosot. Jadi saudara, ada 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh ke hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong waktu itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ini wanita ini, hai anakku, imanmu menyelamatkanmu. Saudara, waktu dia bilang anakku saudara, sebetulnya waktu itu saya kok melihat gambar ini, dia pasti menjama, hai anakku, imanmu menyelamatkanmu. Aku datang justru untuk yang sakit. Aku cari orang sakit. Aku cari orang berdosa. Jadi dia angkat iman wanita ini ke tingkat yang lebih tinggi. Enggak selesai disembuh. Saya bukan mau kamu sembuh badanmu, tapi sembuh statusmu. Artinya yang tadinya dia itu dikucilkan, Tuhan sengaja ini sekarang panggung dikasih ke siapa? Dikasih ke si perempuan itu. Panggung. Wow, bayangkan saudara. Dia lagi ngomong di tengah orang, hai saudara-saudara, sekarang saya tidak najis lagi. Saya sudah sembuh. Saya sudah menjadi yang baru. Dia bisa proklaim. Dia bisa umumin saudara. Dan itu dia bisa speech di depan orang banyak. Jadi saudara, dia ditampilkan di hadapan orang banyak sebagai teladan iman. Dia diangkat derajat sosialnya. Dia dipromot oleh Tuhan. Jadi saudara, waktu dia bilang, hai anakku. Bayangin saudara, dia diangkat jadi anak sama Tuhan. Langsung gak bilang hai perempuan. Kan Tuhan juga suka bilang hai perempuan. Hai wanita. Tapi ini hai anakku, langsung ada relasi. Relasi aku ini seperti bapakmu. Selama ini engkau sakit nak. Selama ini engkau menderita nak. Selama ini engkau dikucilkan nak. Anakku yang kukasihi. Mari sekarang engkau bersama aku. Wah saudara. Saudara lihat enggak? Ini Markus pasal 5, kisah ini. Itu sebetulnya satu perikop. Kalau saudara lihat di Alkitab, satu perikop dengan kisah Yairus. Ya, Yairus. Jadi kalau kita lihat Markus pasal 5, saudara, mulai dari ayat 21 sampai 43. Saudara lihat ya, nanti di rumah saudara baca. Saudara cerita tentang wanita yang pendarahan ini diapit di tengah-tengah. Nih, jadi saya ceritain deh, ya. Ini kan ada kepala rumah ibadat. Namanya Yairus. Anaknya meninggal. Jadi dia bilang, Tuhan, aduh Tuhan tolong dong. Tuhan datang ya. Tuhan sembuhkan anak saya. Supaya dia selamat dan tetap hidup, letakkan aja. Ya, dia bilang anak saya hampir mati, letakkan aja tanganmu supaya dia sembuh. Lalu kemudian saudara, pergilah Yesus dan orang-orang banyak berbondong mengikuti dia berdesak-desakan di dekatnya. Sampai situ tuh, sin 1. Tiba-tiba nyelinap. Sin yang wanita pendarahan. Setelah selesai si wanita ini, lanjut lagi ke ceritanya tentang anaknya Yairus. Yang anak perempuan 12 tahun akhirnya sembuh. Ya. Saudara tahu enggak? Saudara lihat enggak? Ini kayak sandwich.
Saudara, sandwich itu kan roti isi roti. Jadi ini kisah Yairus, lalu ada kisah si wanita yang pendarahan 12 tahun ditutup lagi dengan kisah Yairus. Mau apa saudara? Sandwich itu yang enak apanya? Sandwich, kalau cuma roti tawar doang kan jadi ya biasa ya. Tapi yang penting kan justru tengahnya isinya. Jadi saudara, Tuhan mau tunjukin. Kalau si kepala rumah ibadat, Yairus, malah bisa datang, Tuhan tolongin dong Tuhan Yesus. Saya tuh kepala sinagog, pelayan Tuhan. Anak sekarang saya hampir meninggal, anak perempuan Tuhan tolong. Perempuan ini berani ngomong? Enggak berani. Orang dia dikucilkan. Satu perbedaan yang Tuhan mau kasih lihat. Perbedaannya apa? Oh ini tokoh. Dia datang dengan memohon, meminta. Perempuan ini gak datang meminta. Cuman terseok-seok, cuman dia bilang kalau ujung jumbainya ku jamah, aku pasti sembuh. Sudah menarik sekali, anak perempuan ini 12 tahun, wanita ini 12 tahun pendarahan. Sama-sama wanita dan anak. Sama-sama kalau secara waktu itu budaya, wanita dan anak tidak diperhitungkan. Karena budayanya laki-laki. Dan dua-duanya sembuh. Jadi saudara, saya waktu melihat ayat ini saudara, hai anakku, imanmu menyelamatkanmu. Saudara, Matius 9:22 mengatakan teguhkanlah hatimu, hai anakku. Karena Tuhan lihat nih, ini hati si anak, hati si ibu ini, hati si perempuan ini hancur. Jadi teguhkan lagi, kuatkan lagi hatimu. Lalu pergilah dengan selamat. Sebetulnya kata aslinya damai. Saudara, damai. Saudara, damai itu di mana? Di pikiran, di hati. Damai. Saudara, yang manusia cari itu di dunia itu sebetulnya damai. Damai saudara. Tapi damainya dunia tuh gak memberikan damai. Hanya damai Tuhan yang abadi. Dan Tuhan mau menyembuhkan kita. Bukan cuman fisik, tapi juga psikis, juga roh. Jadi bukan hanya jasmani. Relasi dengan dirinya secara emosional. Relasi dengan sesama secara sosial. Relasi dengan Tuhan secara spiritual. Itu semua Tuhan sembuhkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, Tuhan mau menjamah. Dia mau menyembuhkan bukan cuma tubuh kita. Dia mau menyembuhkan jiwa kita. Roh kita. Gak selesai kalau cuma tubuh aja. Nanti tubuh mah bisa sakit lagi. Iya kan? Ya. Hari ini sembuh. Bisa gak sakit lagi? Bisa. Jadi bukan itu yang penting. Yang penting jiwa dan rohmu. Jadi saudara, bukan lagi soal kita menjamah Tuhan. Tapi apakah Tuhan jamah kita? Apakah Tuhan yang menjamah kita? Ada satu lagu saudara. Saya waktu SD, berarti kira-kira 50 tahun yang lalu ini lagu. Lagu lama, makanya yang muda-muda mah gak tahu ya. Ini lagu waktu saya ingat kalau pergi KKR sama mama saya. Ada KKR kesembuhan ya. Semua maju ke depan. Lagu ini dinyanyikan. Jadi lagu ini familiar sekali. Yaitu jamahan Tuhan. Indah sekali. Waktu saya persiapkan khotbah ini. Lagu ini seperti terngiang. Ya. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampiri dia, dia jamah hidup saya. Saya akan nyanyikan saudara. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampiri dia,
saudara, lagu sederhana saudara, nyanyikan dengan lembut. Jamahan Tuhan indah sekali, jamahan Tuhan, jamahan Tuhan indah sekali. Kita minta jamahan Tuhan kepada saudara. Bila ku hampiri dia jamah hidup saya, jamahan Tuhan indah sekali. Semua bangkit berdiri. Dia jamah, dia jamah, dia jamah. Oh, dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh he touched me, he touched me, oh he touched me, and oh the joy that floods my soul. Something happened, something happened, and now I know, he touched me and made me whole. Sekali katakan, He touched me, He touched me, oh, He touched me, and all the joy, and all the joy that fills my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me and made me. Oh, dia jamah, jamah, yes. Oh, dia jamah. Mari rasakan jamahan Tuhan saat ini. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, Dia menjadi baru. Terus nyanyikan, dia jamah. Saat ini apapun bebanmu saat ini, apapun masalahmu, bahkan penyakit pun yang kau alami saat ini, Tuhan jamah saat ini. Tuhan jamah engkau saat ini. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan jamah kami. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Syakara bala laba shekana nama shikara laba 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 shikana marara laba laba. Asal ku jamah saja jubahmu Tuhan, asal ku jamah saja jubahmu, maka aku akan sembuh, maka aku akan diselamatkan, maka aku akan dipulihkan, maka keluargaku akan dipulihkan, suamiku akan dimenangkan. Asal ku jamah saja jubahmu ya Tuhan. Ini iman kami ya Bapa, ini iman kami. Kau melihat iman anak-anakmu, kau melihat iman anak-anakmu.
Bapa, kami bawa, kami angkat iman kami di hadapan. Asal ku jamah saja jubahmu, maka kami akan menerima jawaban doa. Bawa doamu saat ini, bawa doamu saat ini. Tuhan melihat hati yang hancur, tidak Tuhan pandang hina. Asal kau percaya, maka imanmu akan menyelamatkan engkau. Bukan saja menyembuhkan, tapi kalau Tuhan bekerja semuanya whole, sempurna. Bukan hanya penyakitmu, bukan hanya masalah yang dihadapi oleh engkau, tapi semuanya Tuhan akan pulihkan. Rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, bawa itu saat ini, bawa itu. Kalau engkau percaya, kalau engkau sudah mendengar banyak tentang Tuhan, kalau engkau sudah mendengar banyak tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolongmu, ini waktunya, ini waktunya. Di sela-sela kesibukanmu, engkau datang ke Woman of Love. Seperti sandwich itu. Kau ada di sini karena Tuhan yang memilih engkau. Tuhan menarik engkau. Come to me, kata Tuhan. Maka saat ini dengan iman katakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Aku akan disembuhkan. Rumah tangga akan disembuhkan. Ekonomiku akan disembuhkan. Apapun yang menjadi bebanmu, Tuhan sembuhkan saat ini. Terima jamahan Tuhan saat ini. Terima jamahan Tuhan. Kalau kau merasakan jamahan Tuhan, kau mau menangis silakan. Kau mau berbahasa roh silakan. Apapun, nikmati jamahan Tuhan saat ini. Jangan kehilangan momen. Jangan pikirkan yang lain dulu. Jangan jaim juga. Rasakan Tuhan secara pribadi saat ini. Hanya engkau dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu, tapi hanya engkau dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan. Kau merasakan jamahan Tuhan saat ini. Sehingga pasti engkau pulang dari sini tidak akan sama lagi. Kau menerima kekuatan, menerima pemulihan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Oh, ya ralaba sikara laba 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 laba. Oh, ralaba sikara laba laba laba. Oh, ralaba sikara laba 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 laba. Sikara laba 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 laba. Ya ralaba sikara laba laba laba. Sikara laba 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 laba. Sikara da 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 da. Sikara laba 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 laba. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Benar Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Yes Lord, tiada seperti engkau. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kau percaya. No one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. One more time. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one
saya sudah menerima mujizat Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara. Silakan duduk. Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua diteguhkan, dibangkitkan kembali. Amin. Asal kita punya iman, saudara. Kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap persembahan kita. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan yang sudah disiapkan. Kita menabur yang terbaik. Ada kotak persembahan di luar. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti ibadah tengah minggu juga besok tanggal 15. Juga sama akan dilayani oleh Ibu Charlotte. Dan saya percaya hadir di Sampurna Strategi. Kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan dan juga firman Tuhan. Juga ada Sunday Service tanggal 19 November. Akan dilayani oleh Pastor Dio Gunawan di ibadah onsite jam 10 di gereja di Sampurna Strategik. Ajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara, semua keluarga kita untuk nikmati lawatan Tuhan. Juga firman Tuhan akan disampaikan. Juga nanti Women of Love tanggal 21 November akan dilayani oleh Pastor Iliana Widodo. Ya, di jam 11 siang sama seperti hari ini. Saya percaya ibu-ibu semua ajak supaya ada banyak berkat Tuhan yang terus kita terima lewat wadah ini. Dan kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke, mungkin tambahan pengumuman. Women of Love akan merayakan Natal. Sukacita, yuk dong, sorak lo. Wih. Kita tahu pasti Natalannya heboh gitu ya. Woman of Love, wanita gitu loh, gitu ya. Wanita kalau udah kumpul kan dahsyat gitu ya. Nah, Sasi nggak cukup di sini. Makanya kita akan Natalan Woman of Love di Senayan City juga. Tenang Senayan City, bukan Sampurna. Karena ibu-ibu maunya di Senayan City Mall gitu kan. Jadi Senayan City juga tapi lantai 9 ya. Jadi kalau ibu-ibu ya itu lewat lobi selatan, sebenarnya dari sini juga bisa, tapi kan lebih dekat. Biasanya kalau yang pakai supir, lobi selatan, south lobby itu yang ada Hugo Boss sebelah kanan, Starbucks sebelah kiri. Nah masuk sebelah dari situ lobi, kemudian sebelah Starbucks dan Social Garden itu ada jalan. Nah masuklah ke situ, naik lift di situ ke lantai 9. Ya, atau 8, saya pokoknya paling atas saja, pokoknya paling atas. Nah dari situ memang harus naik lagi satu lift, karena itu memang GBI Senayan City di situ. Kita bukan yang the hall-nya, tapi yang ruangan bisa muat 150 sampai 200. Ya, ruangannya cukup besar, lebih besar pasti dari tempat ini. Dan kita tolong save the date, yaitu tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember hari Selasa, waktunya sama jamnya. Jamnya sama, cuma tempatnya saja yang dipindahkan. Nanti akan ada flyernya, nanti akan ada juga arah-arahnya akan dibuatkan oleh tim multimedia. Tapi saya mungkin supaya ibu-ibu kan sibuk banget gitu ya, jadi harus save the date gitu ya. Jadi tolong ajak teman juga janjian, ajak ya, karena kita buat tempat itu untuk kita memenangkan jiwa juga. Ya, kita mau celebrate Christmas together. Dan Ibu Charlotte juga yang akan melayani gitu ya. Jadi beri tepuk tangan, kita pasti diberkati. Dan itu ibadah Women of Love terakhir di tahun ini. Kemudian akan mulai di tahun 2024. Jadi please kembali lagi save the date dan make sure kita akan datang semua. Oke, kita angkat tangan kita memuji Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is love is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God.
Ibu Charlotte, berkati Pak Harja, keluarga diberkati, pelayanannya, sekolah yang dipimpinnya, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan apapun masalah, asal ku jamah saja jubah Tuhan, Tuhan yang turun tangan menyelesaikan masalah juga yang dihadapi oleh Ibu Charlotte dan tim. Juga setiap wanita, woman of love, semuanya sudah menjadi penang, bahkan lebih dari pemenang. Kami pulang tidak sama lagi, kami percaya ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemerdekaan di mana kami dilepaskan, dipulihkan, bahkan kami sudah dirubahkan oleh firman Tuhan. Melalui perkataan kami memberkati banyak orang. Melalui perkataan kami menunjukkan bahwa kami adalah wanita-wanita Tuhan yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Maka banyak orang, bahkan suami, anak-anak kami, orang tua, keluarga akan melihat perubahan yang dari hidup kami sehingga mereka juga dimenangkan. Mereka boleh melihat Kristus dari kehidupan setiap kami. Mari angkat tangan kita, maka kembalilah dalam keluargamu, dalam apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai dan membuat berhasil, dan terimalah berkat kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Dan semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan menyertai kita semua.